Itu tentang kekayaan. Lalu ada lagi di Yeremia tadi dikatakan jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Nah, kepintaran. Ada di antara kita yang dikaruniai memang kepintaran, khususnya di dalam hal-hal akademis. Nilainya bagus-bagus di sekolah dulu, lalu sekarang ilmunya banyak. Kalau mau tanya apa-apa tanya sama dia gitu. Nah, itu saya sendiri ya saudara. Saya dulu membangun harga diri saya, rasa aman saya di atas kepintaran. Ini salah satu dari sekian banyak. Sampai sekarang ada juga yang hal-hal yang nanti saya daftarkan itu yang saya masih juga bergumul untuk minta Tuhan betul-betul mengerjakan kemerdekaan sepenuhnya supaya saya betul-betul hidup berdasarkan anugerah dan bukan hal itu, yang baik tapi yang malah bisa menyelewengkan saya dari kasihan karunia Tuhan. Jadi waktu saya masih membangun diri saya, harga diri saya, identitas saya, image saya, pencitra saya itu atas dasar kepintaran. Kalau saya lihat ada yang lebih pintar dari saya langsung merasa tidak aman, saya langsung merasa iri, saya langsung merasa aduh aku bukan apa-apa, aduh orang itu aduh saya berarti saya tak mundur aja, saya tak minggir cepet-cepet sebelum ketahuan bahwa saya lebih tolol dari dia. Seperti itu. Itu betul-betul menyiksa, saudara. Itu betul-betul penjara saya karena saya mendasarkan diri saya atas dasar yang salah, bukan anugerah. Sekarang saya sudah dimerdekakan dari itu, saya memandang kepintaran saya anugerah untuk nolong orang lain. Seberapa saya bisa gunakan, saya gunakan untuk melayani orang, untuk membangun orang, untuk membantu orang, lebih mendorong mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan, pokoknya untuk membantu di mana saya bisa. Sekarang saya memandang itu adalah alat. Itu semua adalah apa ya? Ya termasuk harta yang saya punya dari Tuhan, tapi saya tidak mengikatkan diri sama itu. Dan akibatnya kalau ada orang yang sekarang saya lihat lebih pintar dari saya, baik dalam hal misalnya main keyboard, nyanyi, atau pengetahuan umumnya, terus atau dengan ilmu komunikasinya mungkin, atau saya merasa bersuka cita, saya bisa merasa bertepuk tangan dan merayakan, istilah yang saya sering dapat di YWM, merayakan talentanya dia, seperti orang lain merayakan talentanya saya, dan bersyukur kepada Tuhan karena ada di antara kita sudah dilengkapi Tuhan gitu loh. Yang ini saya kasih kemampuan di sini, yang lain lagi, supaya kita sebagai satu komunitas itu menyumbangkan itu bersama-sama dan melihat diri kita dibangun berdasarkan anugerah dan dibangun ke arah yang betul, ke arah kedewasaan, keserupaan dengan Tuhan Yesus. Jadi sekarang saya kadang sedikit masih ada, tapi ya itu terus akan menjadi PR saya dengan Tuhan sampai itu betul-betul tuntas hilang. Tetapi bedanya sudah sangat nyata sekali bahwa saya tidak lagi diintimidasi, dibuat takut, dibuat tidak aman oleh orang yang lebih pintar dari saya. Saya bahkan ikut bersyukur, saya bersuka cita, saya mengafirmasi, dan saya juga mendapat manfaat dari kemampuannya itu. Lanjutnya, posisi dan status. Apakah kita selama ini tanpa sadar mendasarkan hidup kita bukan pada anugerah tapi pada posisi dan status? Kita mungkin sering gampang, enggak, aku ini siapa? Biasanya, aku ini siapa? Cuma kayak gini, ini mau dibanggakan apa posisi dan status? Tunggu dulu saudara. Karena tahunya adalah, seperti pertanyaan tadi, bagaimana kalau posisi dan status yang saya punya sekarang yang tidak seberapa itu diambil dari saya. Sering ada rasa tertolak. Ya, aku sudah tidak dipakai, gitu kan? Itu menandakan rasa tidak aman. Kenapa rasa tidak aman tuh? Karena apa yang hal yang kita jadikan dasar bangunan kita diambil dari kita. Itu artinya selama ini tanpa sadar
kita menjadikan posisi dan status itu bagian dari rasa aman kita, bagian dari fondasi hidup kita. Nah, itu salah. Disitulah kita perlu datang kepada Tuhan dan minta disehatkan. Anugerah berkata, kamu itu tidak ada hubungannya dengan posisi statusmu. Kamu itu gambar dan rupa Allah, sudah dari sononya dan tidak bisa dibatalkan. Hargamu ya itu. Hargamu bukan karena kamu punya posisi, karena kamu punya kerjaan, bukan karena kamu dipercaya suatu pelayanan. Kalau itu diambil lalu runtuhlah segalanya. Teman WWM saya yang memimpin DTS adalah training pertama di WWM, tempat saya training dulu. Satu masa Tuhan bilang kamu sekarang harus tahun sabat. Ya, di WWM ada budaya tahun sabat, artinya 1 tahun dia tidak bertugas apapun, kecuali mungkin ngikut. Ayo aku ngikut, kamu mau pergi ke perkampungan kumuh mana, atau mungkin pergi ke prostitusi atau ke penjara, ikut. Tapi dia tidak mengambil tanggung jawab, tidak ada peran tanggung jawab atau sebagai pemimpin dalam hal apapun. Dia yang memang punya sifat kepemimpinan kuat, lalu sudah biasa mimpin ini, sudah biasa diajak rapat untuk mencari kesepakatan, untuk mempertimbangkan dan untuk mengambil keputusan bersama. Itu rasanya, saudara, dia bilang terintimidasi. Rasanya iri sekali waktu lihat, dia rasa terintimidasi, bukan iri bagaimana, tapi iri dalam arti rasanya saya bukan apa-apa. Nah, di situ dia sadar itu yang Tuhan mau proses dalam dia. Tuhan terus bilang, tidak usah ambil kepemimpinan apapun, letakkan. Kamu perlu istirahat. Kamu dengan aku aja, tidak usah mikir yang namanya pelayanan apa-apa. Dan dia bergumul beberapa bulan pertama dalam setahun, tahun sabatnya itu dia tidak bisa terima. Terus dia berproses dengan Tuhan, dia bilang, ya saya tahu, teorinya tahu kan, orang WWM diajari begitu. Saya tahu bahwa ini saya harus merdeka di sini. Saya harus merdeka dari menjadikan posisi status itu bagian dari fondasi saya. Kalau saya selama ini tidak melihat hal itu dalam diri saya, tapi Tuhan yang melihatnya, dan Tuhan bilang sekaranglah waktunya dioperasi. Kamu ambil tahun sabat, diem, tidak usah pegang tanggung jawab apapun. Kamu tidak usah ikut rapat apapun, ya, dan seterusnya seperti itu. Tugas-tugas pimpinan yang biasanya dia pegang, dia harus letakkan. Dan dia dianggap lulus, saudara. Dan dia di situ merasa dia sudah merdeka, tidak lagi ngefek. Apakah dia sedang bukan siapa-siapa atau dia sedang menjadi siapa-siapa, itu tidak lagi ngefek. Dia menikmati dirinya apa adanya. Aku ini gambar dan rupa Tuhan, tidak peduli punya posisi atau tidak punya posisi. Feelingku, perasaanku merasa aku ini ditolak, aku ini disisihkan atau tidak, itu tidak penting lagi, sudah tidak penting lagi. Dia tidak dipengaruhi oleh itu, dia tidak lagi dikuasai oleh perasaan, pikiran yang salah itu, karena bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, kamu adalah gambar dan rupaku tanpa embel-embel apapun. Gitu. Jadi itu contohnya untuk posisi status. Lalu prestasi dan pencapaian. Apakah kita mendasarkan hidup kita sama mengumpulkan prestasi? Semakin banyak prestasi kita, semakin kita merasa aman. Nah, pertanyaannya sejenis dengan yang tadi. Kalau mau ngecek apakah kita ini sedang berdasar sama prestasi atau tidak, ambil prestasi itu. Bagaimana kalau kita beruntun, tanding kalah sampai banyak sekali. Kalah dalam suatu kompetisi, kalah dalam suatu persaingan, kalah dalam suatu kesempatan untuk bisa berbangga akan prestasi. Saya tidak bilang bangga akan prestasi itu salah, tidak. Tapi ya itu tadi balik. Apakah itu kita jadikan dasar? Itu bahaya. Karena prestasi kita akan naik turun. Kalau dasar kita naik turun, ya tentu kita akan runtuh. Bangunan hidup kita tidak bertahan. Kita akan jadi orang yang galau sekali.
dan kita akan menjadi orang yang sangat merasa tidak aman karena tidak berprestasi. Sekali kita tidak berprestasi, kita akan jatuh dalam minder atau apa yang sebenarnya tidak perlu. Itu semua menunjukkan gejala tidak sehat. Selanjutnya, apakah kita mendasarkan hidup berdasarkan reputasi? Ini hal-hal yang bukan anugerah ya, semua dari atas sampai bawah. Ini ada cukup banyak, saudara. Contoh-contoh, tapi tentu saudara, ini yang saya temukan dalam hidup saya dan juga di sekeliling yang saya lihat, saya gabung sini. Tapi tentu saudara akan punya contoh-contoh yang lain, dan pertanyaannya, paling tidak pertanyaannya sama. Cek, apakah saya menjadikan hal ini sebagai rasa aman, sebagai dasar hidup saya, dengan cara, coba biarkan sekali-sekali Tuhan ambil ini. Tuhan ambil ini, gimana reaksi kita? Di situ kita bisa lihat dengan jelas diri kita ini bagaimana kondisinya, dengan jujur. Ya. Lalu apakah kita mendasarkan diri pada reputasi, pendapat orang, nama baik? Nama baik pasti penting sekali. Alkitab pun bilang tentang nama baik itu lebih berharga daripada emas atau apa. Ya, cuma jangan salah untuk menjadikan hal itu dasar. Kalau kita berdiri atas dasar reputasi, pandangan orang kepada kita akan terus main aman di situ, dan kita akan gagal melakukan kehendak Tuhan yang kelihatan konyol. Kehendak Tuhan kadang bilang, aku minta kamu lakukan ini, dan itu berlawanan dengan pandangan orang pada umumnya. Gimana kalau seperti itu? Kita berani korbankan itu, dan kita bilang, hidupku bukan didefinisikan, atau hidupku bukan dirumuskan, ditentukan, ditakdirkan oleh hal tersebut, tapi oleh Tuhan yang menciptakan aku. Jadi Tuhan bilang apa, saya ikut. Itu terus. Kalau itu sejalan dengan reputasi, sejalan dengan budaya, syukur puji Tuhan, tidak ada konflik yang berarti, tidak ada pertentangan yang berarti. Tapi kadang-kadang dua ini begitu bertentangan, dan kalau kita harus milih, kita tidak bisa kompromi. Milih salah satu dan tinggalkan yang lain. Di situ kita akan diproses Tuhan. Kalau memang kita selama ini ternyata mendasarkan hidup kita pada reputasi, nah itu akan kelihatan. Dan disitulah waktunya penyembuhan. Bawa terus ke Tuhan dan bilang, kerat ini dari aku tidak mau ini menjadi dasar hidupku, menjadi rasa amanku yang utama, tapi Engkau. Dan proses itu sampai kita rasa itu sudah hilang dari hidup kita, sudah bukan lagi menjadi bagian dari kita, seperti penyakit atau kanker atau sel-sel yang bagaimana yang sudah dibuang dari kita. Ada sebagian orang juga mendasarkan hidupnya dengan pegang kontrol. Dia merasa aman selama dia pegang kontrol atas segala sesuatu. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Apakah saya ini orang yang mendasarkan hidup pada kontrol atau tidak? Nah, coba tanyakan, bagaimana kalau sesuatu atau seseorang atau situasi tidak seperti yang aku mau? Reaksi saya bagaimana? Apakah saya belingsatan dan menyalah-nyalahkan sini-situ? Hanya karena merasa kontrol kita dilukai? Tidak seperti yang aku mau, tidak seperti yang aku harap. Juga mungkin reaksinya bisa ekstrim yang satunya, itu tadi mungkin reaksi ekstrim agresif. Tapi mungkin ada yang lalu bilang, ya sudah kalau gitu aku tidak usah mundur daripada gitu. Lalu mundur pelan-pelan. Saya tidak bilang, sekali lagi, semua hal yang seperti itu salah. Ada saatnya kalau Tuhan bilang kamu mundur dari komunitas itu, kamu mundur dari tim itu, tim kerja itu, karena memang sudah tidak cocok sama kamu dan malah tidak sehat untuk semua. Ada kalanya Tuhan bilang, tapi sekali lagi itu adalah karena Tuhan yang suruh, bukan karena pertimbangan saya sendiri, karena saya merasa dilukai lalu saya bilang ya sudah kalau gitu aku tidak pernah dileket, usulku tidak pernah ditampuk, tidak pernah dilaksanakan dan sebagainya, pandanganku tidak pernah diterima dan sebagainya. Lalu dari rasa terluka itu kita memutuskan untuk ya
sudah kalau gitu mundur atau marah-marah, nah, pasif atau agresif. Ini yang harus dicek sama Tuhan. Kalau kita sangat merasa tidak aman, sangat merasa terluka, lalu kita bertindak atau memutuskan keluar dari rasa luka hati itu yang tidak sehat, itu menandakan kita tidak sehat, dan itu membuat yang lain tidak sehat. Itu akan berpengaruh pada kesehatan komunitas. Sedangkan orang yang mendasarkan diri pada anugerah, dia berpendapat, punya pemahaman bahwa yang pegang kontrol adalah Tuhan. Ini komunitas jalannya kemana, tugas saya adalah menyumbangkan. Kalau saya punya ide, saya sumbangkan, saya komunikasikan, saya katakan. Kalau saya punya gagasan, usul, kalau saya rasa dapat sesuatu dari Tuhan, kesan apa, saya berikan ke sini. Tetapi keputusan apa saya doakan, tetap kontrol Tuhanlah yang terjadi, bukan kontrol saya. Nah, di sini salah satu yang saya juga masih bergumul. Karena keluar jengkel kalau ada orang yang tidak setuju dengan saya, tidak dalam semua hal. Sebagian hal saya perhatikan, saya dalam sebagian hal, orang setuju tidak setuju saya oke. Tapi ada hal tertentu yang saya perhatikan, saya merasa merasa tidak terima banget gitu. Rasanya kalau orang ini kok tidak bisa lihat ya, maksud saya apa. Ini penting gitu. Nah, tapi kembali saya bawa ke Tuhan. Saya bilang kalau Tuhan, kalau memang ini usul dari Tuhan, ya pasti akan terjadi. Entah bagaimana nanti, cepat atau lambat, Tuhan akan bisa buat mereka semua sejahtera dan ada sepakat. Nah, seperti itu. Saya masih belajar di sini, saya masih mengenali ya reaksi-reaksi dalam saya yang keluar gitu. Walaupun tetap sampai saat ini saya tetap terkendali. Paling tidak waktu saya mengenali, saya belajar membawanya ke Tuhan. Saya merasa ini tidak nyaman, saya tidak sejahtera, saya merasa ini saya mulai sakit hati atau apa, saya bawa ke Tuhan. Begitu terus caranya, dan itu membuat saya lebih terkontrol dan penyembuhan terus terjadi dalam saya. Kemerdekaan itu, proses kemerdekaan saya dari hal-hal seperti ini terus terjadi sehingga saya murni, sehingga nanti kita semua akan murni, hidup kita hanya berdasar anugerah dan bukan embel-embel yang lain. Ada juga orang yang mendasarkan dirinya pada kebenaran diri. Taunya bagaimana? Coba perhatikan, kalau diri kita ditunjuk kesalahannya. Kalau kebenaran diri itu seolah-olah ditelanjangi gitu ya. Loh ini loh, kamu ada salah di sini. Reaksi kita bagaimana? Dua ekstrim tadi, yang pasif atau agresif. Yang agresif mungkin dengan segala macam marah dan pembelaan dirinya keluar segala macam. Tapi yang sangat pasif dan ini ya cenderung ke sisi satunya, itu akan merasa sangat malu dengan kesalahannya. Sangat merasa bersalah, tidak selesai-selesai. Minta maaf, tidak selesai-selesai. Dan terus ditekan rasa bersalah itu semua. Itu tanda-tanda atau gejala-gejala yang kita bisa perhatikan keluar itu tidak dari dalam kita. Itu gejala-gejala bahwa kita perlu datang ke dokter, perlu minta disembuhkan karena ada hal-hal yang tidak seharusnya merupakan bagian dari tubuh, dari roh kita. Itu ada di situ. Minta Tuhan untuk yang punya pisau operasi, pedang firman Allah yang bisa membedakan jiwa dan roh, jiwa dari roh, yang dia bisa putuskan itu tanpa melukai bagian yang sehat. Dia sangat ahli dalam hal itu. Nah, itu yang kita bisa lakukan tentang kebenaran diri. Ada banyak unsur lain dalam kebenaran diri, tapi ya untuk contoh kali ini kita membatasi satu-satu saja. Lalu ada juga apakah kita mendasarkan diri bangunan hidup kita atas hubungan dengan orang lain.
rasa aman kita adalah ada pada orang lain. Ada teman-teman saya yang begitu sangat suka dengan orang, istilah Inggrisnya people person, saya enggak. Orang yang tipenya adalah selalu cari hubungan dengan orang. Nah gitu. Itu hal yang baik, saudara. Tidak ada tipe-tipe kepribadian itu satunya jelek, satunya baik. Semua baik, semua dari Tuhan. Cuma kita menjaga supaya jangan hidup kita didasarkan pada itu. Kita terima itu sebagai suatu harta dengan tangan yang terbuka, kapan diambil, kapan itu oke gitu loh. Kita bisa menerima itu dengan ringan dan tidak terpengaruh sampai rasanya kita sampai runtuh begitu. Ada orang-orang, teman-teman saya pun yang istilahnya sangat people person itu, kalau sudah dia harus sepi sendiri, itu dia galaunya setengah mati, dia bingung, nggak enak, nggak ada orang dan sebagainya, sampai terlalu kecanduan orang, istilahnya kecanduan orang. Itu semua sebenarnya bentuk-bentuk kecanduan, saudara. Jadi kecanduan itu bukan cuma obat, rokok, pornografi, bukan, tapi ini semua yang membuat ikatan yang membuat kita merasa aman, nyaman, enak, yang berlebihan, yang sampai melebihi Tuhan. Nah itu namanya kecanduan. Ya, salah satu bentuknya orang kecanduan orang ini, seperti juga yang lain-lain tadi yang di atas yang sudah disebutkan. Jadi untuk orang-orang yang kecanduan orang, kalau saya dicurhati sama teman saya anjurkan sekarang gini, kamu belajar. Waktu dapat masalah harus butuh curhat. Yang pertama kamu datangi harus Yesus. Masuk kamar kamu ngomong dulu, kamu cerita dulu, tanya dulu sama Yesus sebelum tanya ke orang lain, sebelum curhat ke orang lain, sebelum bingung nelpon sini situ, ngomong dulu sama Yesus. Nah, disitulah kalau itu terus dilakukan, ditelateni, dibiasakan, mau ngomong, mau curhat, mau nangis, mau tanya ke Yesus dulu. Itu kalau terus dilakukan, dibangun, ya disitulah kita akan mendapat kelepasan, proses bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari dasar-dasar yang bukan Dia, dan betul kita dimurnikan di situ menjadi dibangun di atas Dia, betul-betul di atas Dia. Contoh-contoh saya sudah cukup banyak, kita sudahi aja sampai situ. Tapi sekarang kalau kita sudah tahu bagaimana cek itu tadi, nah, saudara tadi dari situ saudara mungkin bisa mengira-ngira kesehatan saudara, kondisi kesehatan kita masing-masing itu seberapa. Ada bagian yang kita rasa kuat, oh ya saya begitu, ada mungkin kita sudah bebas dari itu. Tapi untuk bagian-bagian yang kita masih belum berdasarkan anugerah, bagaimanakah menyehatkannya? Artinya bagaimanakah untuk mengembalikan dasar kita ini kepada anugerah dan bukan melepaskan diri dari dasar-dasar lain dan betul-betul mendasarkan diri pada anugerah. Bagaimana menyehatkannya? Ada 2-3 ayat yang saya kutip di sini, yang saya hadirkan. Mazmur 107 ayat 20 berbunyi, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Lalu Amsal 3 ayat 1 dan 8. Hai anakku, janganlah melupakan ajaranku, biarlah hatimu memelihara perintahku. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Dari situ kita tarik kesimpulan bagaimana menyembuhkannya. Firman itu Tuhan sampaikan, itu pertama. Selanjutnya kita yang sudah dengar, kita bisa menyampaikannya sendiri. Itulah yang saya bilang selalu
deklarasikan firman. Deklarasikan. Anugerah itu seperti apa? Anugerah dalam konteks ini buat saya seperti apa? Misalnya saya tadi punya masalah dengan kontrol. Kalau ada yang tidak sesuai dengan saya sudah langsung merasa disakiti, dilanggar, dilukai misalnya. Waktu saya begitu, ini gejala tidak sehat ini mulai muncul, saya deklarasikan firman. Kebenarannya, anugerahnya seperti apa? Saya bilang, Wen diem, bukan kamu yang tanggung jawab, bukan kamu yang pegang kontrol, tapi Tuhan. Saya percaya Tuhan kontrol, dan Tuhan menghasilkan yang baik untuk semua, bukan hanya untuk menyenangkan saya, bukan memuaskan kontrol saya, bukan memuaskan rasa ingin mengontrol saya, tapi Tuhan yang pegang kontrol dan itu baik untuk semua. Tuhan pegang kontrol, bukan Wen. Saya bilang gitu. Itu contoh-contoh deklarasi. Jadi kalau begitu saya seperti ngomong sama yang di dalam sini, kamu diem, firman Tuhan bilang begini, kebenarannya begini. Itu terus dari dulu waktu saya pertama dapat training sampai sekarang ini kebiasaan ini terus saya lakukan, dan memang bukannya tidak ngefek, ini efeknya luar biasa karena ini memang sesuai firman Tuhan. Tuhan bilang terus ucapkan firman, hidup mati terletak pada lidah, lidah yang utuh sehat adalah pohon kehidupan dan sebagainya. Jadi saya ajak kita lakukan itu. Sekian yang saya bisa bagikan kali ini. Tetap cek kesehatan secara fisik, dan juga jangan lupa cek kesehatan dengan dokter, yaitu Yesus melalui rohnya dalam kita, bagaimana kondisi kesehatan kita, dan kita akan tetap semakin lama semakin sehat, semakin utuh, menjadi manusia seutuhnya, semakin serupa Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkaulah rasa aman kami yang sesungguhnya, yang sejati. Hal-hal selain Engkau adalah anugerah yang kami manfaatkan, bukan yang menguasai kami, bukan yang menjadi rasa aman kami, bukan yang menjadi dasar hidup kami. Karena semua hadiah Tuhan, semua karunia itu bisa datang dan pergi kapanpun. Tapi anugerah itu tidak bisa diambil dari sini sampai kekekalan. Kasih setia Tuhan itu kekal. Semua yang lain akan berhenti, tapi kasih itu yang terus sampai kekekalan dan tidak akan berhenti, tidak akan habis, tidak ada akhirnya. Kami mau mendasarkan hidup kami pada kasih. Kami mau belajar membuka hati kepada Tuhan Yesus dengan jujur, menjawab pertanyaan-pertanyaanmu, dan bertanya kepadamu tentang apa yang salah dalam hidup kami, yang masih harus dibetulkan, yang harus disehatkan. Engkau membetulkan bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengasihi kami, untuk menyehatkan kami. Engkau mengoperasi dengan pisau operasimu bukan untuk pokoknya melukai kami, tetapi melukai untuk menyembuhkan. Tujuan hatimu selalu baik, untuk kesembuhan, untuk pemulihan, untuk kesehatan semua, untuk setiap pribadi. Terima kasih Yesus, kami mau tetapkan hati, kami mau murni berdiri atas dasar anugerah, dan kami mau terima kalau Roh Kudus tunjukkan sama kami bahwa ada hal-hal lain yang kami anggap sebagai dasar membangun hidup kami. Kami mau itu dibuang. Kami bekerja sama dengan Engkau, kami responi Engkau, kami bilang iya terhadap semua operasimu, sampai kami terus dimurnikan dan semakin serupa Yesus. Dan disitulah kami akan semakin damai sejahtera, semakin ringan, tapi semakin berbuah banyak. Terima kasih dalam nama Yesus.